Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Umu Kulsum, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Miftahul Ulum. Hari ini kita akan belajar materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Mengidentifikasi perilaku amanah dan jujur, mengenali contoh-contoh nyata perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menerapkan dalam kehidupan nyata, menggunakan nilai-nilai amanah dan jujur sebagai panduan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Memahami konsep dasar akhlak mulia, amanah, dan jujur. Amanah secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu amanatan, yang berarti dapat dipercaya. Secara istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Jujur secara bahasa berasal dari kata as-sidqu atau tasdikun, yang berarti benar atau nyata. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani. Kejujuran adalah pondasi kepercayaan dan ketenangan batin. Amanah dikategorikan menjadi tiga. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, contohnya menjalankan ibadah dan menjauhi larangan. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri, contohnya menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga waktu. Yang ketiga, amanah terhadap sesama manusia, contohnya menepati janji, menjaga titipan. Amanah bisa diartikan sikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah dalam berbagai konteks kehidupan. Di lingkungan sekolah, contohnya menjaga peralatan sekolah, melaksanakan tugas piket, menepati waktu masuk kelas, menjaga kebersihan lingkungan. Di rumah, contohnya apa? Menggunakan uang saku sesuai tujuan, menjaga barang-barang keluarga, melaksanakan tugas rumah, berbakti kepada orang tua. Di masyarakat, contohnya menepati janji yang dibuat, bertanggung jawab dalam organisasi, menjaga kepercayaan tetangga. Jenis-jenis kejujuran dalam Islam menurut Imam Ghazali ada tiga. Yang pertama, jujur dalam niat, yakni keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh praktisnya apa? Belajar dengan niat ibadah, bukan pamer. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yakni berkata sesuai kenyataan. Contoh praktisnya mengakui kesalahan saat berbuat salah. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yakni konsistensi tindakan. Contoh praktisnya adalah tidak mencontek saat ujian. Ketiga jenis kejujuran ini saling berkaitan dan membentuk karakter yang utuh sebagai seorang muslim. Dalil-dalil yang menguatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari Muslim disebutkan, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, sedangkan dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Kedua dalil ini menegaskan pentingnya jujur dan amanah sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan dampak positif bagi diri sendiri: hati menjadi tenang dan damai, hidup dipenuhi berkah Allah Subhanahu wa taala, tidur nyenyak tanpa rasa bersalah atau cemas. Hikmah dan dampak positif dalam hubungan sosial: dipercaya dan dihormati orang lain, menciptakan hubungan yang harmonis, menjadi teladan bagi teman-teman. Hikmah dan dampak positif untuk masa depan: meraih kesuksesan yang berkah, membangun integritas dan kredibilitas, membuka pintu rezeki yang halal. Tantangan dan penghalang dalam penerapan sifat jujur dan amanah. Yang pertama, takut menghadapi konsekuensi.
Kekhawatiran akan mendapat hukuman atau kemarahan membuat kita tergoda untuk berbohong, padahal kejujuran justru akan dihargai. Kedua, tekanan dari teman sebaya. Pengaruh lingkungan yang negatif bisa membuat kita ikut-ikutan berbuat tidak jujur. Nah, ini pentingnya untuk memilih teman yang baik. Yang ketiga, sifat egoisme dan mementingkan diri sendiri. Keinginan untuk selalu terlihat sempurna atau menang membuat kita lupa akan nilai-nilai kejujuran dan amanah. Yang keempat, kurangnya kesadaran agama. Lemahnya iman dan takwa membuat kita mudah melanggar prinsip jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan jujur dan amanah dalam pemecahan masalah? Contohnya adalah masalahnya ketahuan merusak barang. Penerapan jujurnya bagaimana? Kalau kita merusak barang, maka kita harus mengakui bahwa kita yang merusak, tidak boleh menyalahkan orang lain. Penerapan amanahnya bagaimana? Kalau kita merusak barang, maka kita harus mengganti barang tersebut atau bertanggung jawab atas kerugiannya. Solusi akhirnya, kalau kita sudah menerapkan amanah dan jujur, kepercayaan bisa pulih dan tanggung jawab terselesaikan. Kesimpulan dan refleksi diri, jujur. Kejujuran adalah cermin integritas dan kekuatan karakter seorang muslim yang sesungguhnya. Amanah menunjukkan kemampuan kita untuk dipercaya dan bertanggung jawab dalam setiap situasi. Keduanya adalah fondasi utama karakter seorang muslim yang akan membawa berkah di dunia dan akhirat. Mari kita refleksi. Apakah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku jujur dan amanah setiap hari? Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.